Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, saya akan mengisahkan tentang sahabat Rasulullah SAW yang tanpa disengaja bertemu Dajjal secara langsung. Sahabat Rasulullah yang bernama Tamim Ad-Dari beserta rombongannya, merupakan orang-orang Nasrani yang berkeinginan untuk memeluk agama Islam tetapi langsung di hadapan Rasulullah SAW. Sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW, Tamim dan rombongannya melakukan perjalanan dan mengalami musibah. Musibah yang dialami mereka adalah terombang-ambingnya kapal yang dinaiki mereka di tengah samudra. Kurang lebih selama sebulan lamanya mereka terombang-ambing di samudra lepas. Harapan mereka pun sempat sirna untuk bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah. Namun setelah waktu berlalu, ombak besar dan badai pun berangsur reda. Harapan Tamim beserta 30 orang dari kabilah Lam dan Juzam pun berangsur kembali. Mereka kemudian melihat daratan. Karena hari pun mulai berangsur gelap, mereka memutuskan berlabuh untuk beristirahat sejenak. Setelah turun dari kapal, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh hadirnya seekor binatang aneh yang menakutkan. Binatang itu penuh dengan bulu yang sangat tebal hingga tak terlihat jelas bagian muka atau ekornya. Kemudian Tamim pun berkata seraya bertanya pada diri sendiri dalam keadaan ketakutan dan gemetar. Binatang apakah ini? Tidak lama dari perkataan Tamim tersebut, tiba-tiba saja binatang itu pun menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mendengar hal tersebut, suasana pun berubah menjadi mencekam. Tamim dan kawan-kawan bertambah takut lantaran binatang itu ternyata dapat berbicara. Binatang itu menunjuk sebuah tempat, dan menyuruh Tamim beserta dengan rombongannya untuk menuju ke tempat tersebut. "Temuilah laki-laki yang berada di sana. Ia ingin sekali mendengar kabar dari kalian," sahut Al-Jassasah. Dengan menahan takut, Tamim dan rombongannya memasuki tempat tersebut. Nyali mereka semakin ciut, manakala di dalam tempat itu mereka menyaksikan sosok yang tak kalah mengerikan. Seorang laki-laki berbadan sangat besar dengan rambut terurai acak-acakan, terbelenggu tangan, kaki, dan lehernya. Belenggu itu membentang antara langit dan bumi, hingga Tamim dan rombongannya terbengong-bengong keheranan. "Makhluk apakah engkau ini?" tanya Tamim. Namun sesungguhnya, di dalam batinnya, ia mulai mengenali laki-laki di hadapannya itu. Huruf Kaf, Fa, dan Ra, di dahinya mengingatkan Tamim pada sosok yang kedatangannya teramat dibenci, yaitu Dajjal. "Bukankah kau telah tahu siapa aku?" jawab makhluk itu seolah mampu membaca pikiran Tamim. "Kabarkan padaku, apakah kurma-kurma di Baisan masih berbuah?" "Ya, kurma-kurma tersebut masih berbuah," jawab Tamim. "Sebentar lagi kurma-kurma itu tidak akan berbuah," sahut makhluk itu. "Apakah Danau Tabariyah masih menyimpan air?" "Ya, masih," jawab Tamim. "Sebentar lagi danau itu akan kering." "Dan apakah mata air Zulgar masih mengalirkan air?" tanya Dajjal kembali. Kemudian, Tamim kembali menjawab, "Ya. Sebentar lagi mata air itu akan mengering." "Katakan padaku, apa yang dilakukan oleh Nabi yang Umi?" tanya lagi oleh Dajjal. Tamim pun menjawab, beliau berasal dari Mekah dan tinggal di Madinah. Kemudian Dajjal berkata, "Sungguh, mereka yang mengikutinya sangat beruntung. Ketahuilah, aku adalah Ad-Dajjal. Tak lama lagi aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Aku datangi seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Dua kota itu tidak dapat aku masuki karena malaikat-malaikat menghunuskan pedang setiap aku mencoba masuk. Mereka berjaga di setiap celah kota itu." Usai percakapan itu, Al-Jassasah dan Ad-Dajjal membiarkan Tamim dan rombongannya melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di hadapan Rasulullah SAW, mereka menceritakan apa yang mereka alami dan Rasulullah pun membenarkannya. Sekian kisah singkat mengenai sahabat Rasulullah SAW, yang dengan tidak disangka-sangka secara langsung bertemu dengan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan konten-konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.